kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas dan merangkum film yang dibintangi aktor tampan dan karismatik. Yaps, film Julai 2012 menceritakan tentang seorang pria pengangguran dan sukanya begadang. Hehehe. Namun, pria ini memiliki kecerdasan yang luar biasa jika melakukan sesuatu. Tanpa basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria datang ke sebuah bank dengan tujuan menabung sebesar 5 lak. Setelah disetor, kegembiraan muncul di antara pegawai bank karena hari itu bank tersebut sudah memiliki deposit 1015 kor setelah ditambahkan 5 lak sebelumnya. Nah, manajer berlari segera memberitahu ke anggota dewan yang sekaligus menjabat sebagai pimpinan bank tersebut. Pria ini bernama Farada Rajulu, kita panggil Farada ya. Setelah mengetahuinya, Farada berkeinginan untuk memiliki semua uang itu dan segera menyusun rencana untuk merampok bank tersebut. Ia bekerja sama dengan perampok, pemimpinnya bernama Bitu, memiliki kekasih yang tunawicara. సెక్యూరిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందేమన్నా. Di sisi lain juga diperlihatkan aktor utama kita bernama Rafinda Narayan, memiliki karakter yang humoris dan cerdas. Nah, Rafinda adalah anak dari seorang pria yang melakukan setor uangnya ke bank pada scene awal. Rafinda tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu adik perempuan. Ayahnya sering memarahi Rafinda karena sebagai pengacara, pengangguran banyak acara. Karena kesal dengan ayahnya, Rafinda menantang akan memberikan uang 10.000 lak dalam waktu 2 jam. Ayahnya yang mendengar itu pun tampak geram dan kesal dengan perkataannya karena 10.000 lak sama dengan penghasilan 4 bulan dirinya, sedangkan dirinya hanya pengangguran. Namun ibu tetaplah ibu, ia mempercayai anaknya yang akan mendapatkan uang tersebut. Setelah itu, Rafinda pun pergi dari rumahnya untuk memikirkan cara mendapatkan uang tersebut. Di pinggir jalan, Rafinda menunggu angkot lur. Nah, saat seorang pria akan menaiki mobil itu, dengan inisiatif Rafinda meminta diberi tumpangan. Nah, ketika dia naik, ternyata itu adalah mobil kelompok yang akan merampok sebuah bank. Di dalam mobil, mereka saling berbincang. Lalu ia meminjam rubik pimpinan kelompok itu. Anak buahnya salut dengan kehebatan Rafinda yang menyelesaikannya dengan waktu singkat. Saat sampai, Rafinda masuk ke dalam tempat perjudian dan memasang taruhan untuk mendapatkan uang 10.000 lak. Tak berapa lama polisi datang dan langsung menggeledah tempat itu, menemukan bukti dari tempat itu. Seorang perwira polisi yang menggeledah tempat itu bernama Raja Manikam. Ia mendapatkan laporan kalau tempat itu digunakan untuk taruhan. Disitulah Rafinda tertawa. Mendengar hal itu, polisi langsung tersinggung. Ia langsung bertanya kenapa dirinya tertawa sendiri. Rafinda menjelaskan 1 jam sebelum ia datang ke tempat perjudian, dia bertemu dengan sekelompok orang. Mobil yang ditumpangi dirinya mencurigakan. Rafinda memberitahu di dalam mobil itu banyak peralatan yang tidak biasa dan sorot mata penumpang yang seperti sedang tegang. Rafinda yakin mereka berencana untuk merampok bank. Untuk membuktikan analisanya Rafinda, perwira polisi itu menginstruksikan anak buahnya untuk mengecek ke bank yang dicurigai akan dirampok. Di tempat lain, sekelompok orang sedang membobol pagar kawat, di mana itu adalah gedung bank. Baku tembak pun terjadi. Perampok itu masuk ke dalam bank dan merusak semua CCTV. Tepat di depan brankas bank, mereka mencoba membobol brankas itu, namun kesulitan. Karena itu, mereka mencari staf yang masih berada di sana dan mengancam mereka untuk segera membukanya. Karena keserakan Bitu yang ingin menguasai semua jarahannya, ia dengan sengaja mengeliminasi para bawahannya. Setelah berhasil, mereka membawa uang tersebut. Di perjalanan, truk yang membawa uang jarahan berpapasan dengan Rafinda bersama perwira polisi yang bernama Manikam. Perkelahian pun tak terhindarkan. Melihat teman baiknya meninggal, Bitu marah dan mencoba menembak Rafinda dari kejauhan. Namun karena usahanya yang diketahui polisi, ia pun ditabrak dan ditangkap.
Besok malamnya saat Bitu akan dipindahkan ke dalam sel oleh polisi, di perjalanan mobilnya dicegat oleh kekasihnya Bitu. Manikam pun memberitahu Rafinda tentang Bitu yang melarikan diri dan meminta Rafinda untuk bersembunyi karena Rafinda adalah target selanjutnya. Manikam juga menjelaskan kepada keluarganya jika Rafinda adalah saksi perampokan bank. Ia akan dibawa ke Hyderabad selama kurang lebih 4-5 bulan di tempat sahabatnya. Mendengar itu Rafinda kaget karena jika hanya dipindahkan ke Hyderabad, Bitu akan dengan mudah menemukannya. Rafinda pun berpikir keras dan memberikan ide tambahan kepada Manikam untuk mengkelabui Bitu dengan cara membuat Rafinda meninggal karena kecelakaan mobil. Agar lebih sempurna, Manikam meminta kepada media cetak untuk menyebarkan berita tersebut. Keesokan harinya, Bitu melihat berita di koran. Ia kesal karena Rafinda sudah meninggal sebelum ia menghabisinya. Tiba di Hyderabad, Rafinda memberitahu Sitaram kalau dia dikirim Manikam untuk tinggal sementara di rumahnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Sitaram juga seorang perwira. Dia tinggal bersama dengan istri, 3 anak dan asisten rumah tangganya bernama Brahman. Oh, satu lagi, sama sepupunya yang seorang polisi juga bernama Valmiki. Esok paginya terlihat seorang wanita yang sedang diantarkan oleh ayahnya. Wanita cantik ini bernama Madu, terlihat sedang menunggu bus. Rafinda yang melihat kecantikan Madu pun langsung kesemsem dan segera mendekatinya. Nah, setelah bertemu, Rafinda langsung memperkenalkan diri dengan gombalan mautnya. Ia menanyakan nama wanita itu, namun Madu dengan enggan memberitahunya. Beberapa saat kemudian bus datang. Madu pun pergi tanpa memberitahu namanya. Saat naik, tiba-tiba kakinya terpleset. Rafinda yang melihatnya segera lari dan menolongnya. Kejadian itu pun membuat hati Madu luluh dan mau mengenal sosok Rafinda. Scene berlanjut. Suatu hari terlihat para demonstran sedang melakukan aksinya di depan bank, menuntut untuk dikembalikan uang yang mereka simpan di bank itu. Lalu demi memenangkan para demonstran, Sitara menjelaskan akan segera menyelidiki kasus perampokan dengan bukti CCTV yang menunjukkan para pelaku. Juga sudah mengirim foto para pelaku kepada media. Di lain tempat, Farada berbincang dengan Bitu yang sedang bermain Rubik. Bitu meminta dibuatkan paspor palsu untuk bersembunyi. Lalu Farada segera menghubungi Travel Murti. Ternyata Madu bekerja di perusahaan Travel Murti. Ia ditelepon oleh bosnya untuk bertemu dan mengambil berkas pembuatan paspor. Setelah bertemu, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap anak buah Bitu. Anak buah Bitu menyadari, segera melawan dan kabur. Saat dikejar oleh polisi, ia langsung menyandra seorang anak dan mengancam akan menghabisinya. Setelah mendapatkan laporan, Sitaram datang ke TKP bersama Rafinda. Anak buah Bitu langsung mengenali orang yang ada di depannya. Tiba dia akan memberitahu Bitu, Rafinda langsung mengambil pistol Sitaram dan menembaknya hingga meninggoy. Esoknya Raffi datang ke kantor Sitaram. Melihat anak buah Travel Murti yang sedang di kantor polisi, Rafinda langsung menghajar anak buah Travel Murti sampai habis dengan mengatakan aku membenci penjahat. Kemudian Rafinda masuk ke ruangan Sitaram dan melihat foto Bitu di meja. Sitaram kaget ketika mengetahui kalau Rafinda adalah saksi dalam perampokan 1.500 lak. Karena dari awal ia tidak mengetahui alasan Manika menitipkan Rafinda kepada Sitaram. Di tengah perbincangan, atasan Sitaram menghubunginya untuk menghentikan kasus yang melibatkan Travel Murti. Tetapi Rafinda yakin Travel Murti terlibat dengan perampokan yang bernama Bitu. Untuk membuktikannya, ia harus mendapatkan ID card milik Madu agar bisa masuk dan membuka dokumen. Karena Rafinda sudah mengetahui bahwa Madu adalah pegawai Travel Murti. Rafinda menemui Madu mengajaknya ngabuburit coy. Ketika ada kesempatan, segera Rafinda mengambil ID card tanpa sepengetahuan. Malam harinya mereka berempat menyelinap ke kantor Travel Murti. Di dalam ia langsung memeriksa komputer Madu pakai kartu yang diambil. Diketahui jika Bitu CS membuat paspor dan akan pergi ke Dubai melalui Mumbai besok pagi. Setelah mengetahui itu, Sitaram segera menyuruh anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik Travel Murti yang di depan kantornya. Benar saja, Bitu datang ke kantor Travel Murti untuk mengambil paspor miliknya dengan menyamar sebagai pengantar pizza. Tak berhenti di situ, Bitu juga membawa Madu karena ia adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang keterlibatan Travel Murti dengan Bitu. Menggunakan mobil, mereka pun pergi. Dari kejauhan Rafinda yang melihat motor pengantar pizza, ia merasa curiga.
Di dalam box hanya ada pakaian yang seharusnya ada pizza. Rafinda dan Sitaram pun langsung berlari masuk ke dalam kantor. Rafinda menanyakan keberadaan Madu ke pegawai lainnya. Mendengar itu Rafinda mengejarnya. Tiba di persimpangan jalan, mereka berhenti. Sitaram memerintahkan anak buahnya untuk melacak mobil Bitu dari plat nomor. Lalu Sitaram mendapatkan laporan bahwa Bitu pergi ke Chennai. Tetapi Rafinda tidak mempercayai semudah itu, melihat karakter Bitu yang tidak sederhana. Rafinda yakin kalau Bitu pergi ke arah Bangalore. Untuk kesekian kalinya, analisa Rafinda benar. Ia berhasil menemukan Bitu. Rafinda pun langsung menembak mobil Bitu CS dan akhirnya berhasil menggulingkan mobil anak buahnya Bitu. Ketika keluar dari gedung, Raffi berada tepat di depan mobil Bitu. Melihat Rafinda, Bitu kaget. Rafinda yang dianggapnya sudah meninggal ternyata masih hidup. Bitu lalu menyandra Madu dan mengancamnya akan menembak. Mendengar itu, Rafinda langsung marah. Bitu yang melihat sikap Rafinda, ia segera menembak mobil Sitaram dan mendorong Madu ke bahu jalan. Melihat itu, Rafinda berlari langsung menolongnya. Bitu pun lolos dari kejaran Sitaram. Di kantor polisi, Manikam datang dan bertanya kepada Rafinda apakah keadaannya baik-baik saja. Lalu Manikam menyarankan kepada Rafinda untuk segera pergi dari Hyderabad. Mendengar hal itu Rafinda emosi. Ia tidak mau dipindahkan sebelum menangkap Bitu. Saat keluar ruangan, ia melihat Travel Murti. Rafinda marah. Ia langsung menarik dasi Travel Murti dan langsung menggantungnya. Ia kesal dengan kepolisian yang tidak dapat menyentuh Travel Murti karena orang besar yang di belakangnya. Malam harinya di rumah Sitaram, Rafinda menelpon keluarganya dan memerintahkan untuk pergi menuju Hyderabad ke tempat dirinya berada. Ia merasa jika Bitu CS akan mengincar keluarganya. Sekali lagi, analisa Rafinda benar lagi. Anak buah Bitu sedang memburu keluarganya. Dikira keluarganya cukup aman, rencana selanjutnya yaitu menjebak Travel Murti dengan memasukkan Brahman ke penjara, sekamar dengan Travel Murti. Dengan begitu, mereka akan bertukar nasib dan berteman. Brahman pun beraksi dengan mengambil kunci dari petugas dan mengajak Travel Murti untuk kabur bersamanya. Mereka pun berhasil kabur. Raffi yang menyamar menggunakan motor memberikan Brahman bungkusan yang berisi 2 HP. Di lain tempat, Bitu menemui Farada. Ia sangat kesal dengan Rafinda ternyata dirinya telah dibohongi atas kematiannya. Lalu Farada memberitahu kekecewaannya terhadap Bitu kalau selama ini ia sudah menghabiskan banyak untuk perampokan ini. Tapi tidak ada hasilnya. Mendengar itu, Bitu geram. Ia langsung mengambil pisau dan mencolokkannya kepada Farada tepat di dadanya. Farada meminta maaf dan memohon kepada Bitu untuk melepaskannya. Sebagai gantinya, ia akan memberikan uang 1.500 kor hasil rampokannya. Nah, di sini Bitu ternyata sudah dibohongi oleh Farada. Selama ini, ia hanya tahu uang hasil perampokan telah dibakar. Ketika Bitu menanyakan di mana ia menyimpan uangnya, Farada sudah terlanjur tidak bernafas lagi karena luka yang dialaminya. Beberapa saat kemudian panggilan telepon Farada berbunyi. Travel Murti menghubungi Farada, namun diangkat oleh Bitu. Mengetahui Travel Murti bisa lolos di penjara, Bitu pun menyadari kalau itu adalah jebakan yang sudah disiapkan Rafinda. Juga mengetahui bahwa panggilannya sudah disadap oleh Rafinda. Keesokan harinya di rumah Sitaram terlihat keluarga Rafinda sudah tiba di Hyderabad. Mereka semua sedang membicarakan sosok wanita yang sedang dekat dengan Rafinda. Selang beberapa saat, pucuk dicinta ulang pun tiba. Madu tiba-tiba datang, kemudian Rafinda mengundang keluarganya Madu untuk datang membahas dan membicarakan pernikahan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Manikam datang, memberitahu ke Rafinda agar selalu berhati-hati karena itu sangat berbahaya. Begitu Manikam akan pulang, Manikam menyadari HP-nya ketinggalan di dalam rumah. Rafinda pun membantu mengambilnya yang ketinggalan itu. Tapi, tiba-tiba HP itu berbunyi ketika Rafinda mengangkatnya. Mobil Manikam yang di depan rumah Sitaram langsung meledak, hingga membuatnya meninggal. Tak berhenti di situ, anak buah Bitu dan Travel Murti kemudian masuk ke dalam rumah Sitaram, menyandra keluarga Rafinda dan membawanya ke sebuah pasar untuk bersembunyi. Perkelahian pun terjadi. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Travel Murti berhasil membawa keluarga Rafinda menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, ia mengambil pisau.
Ketika akan menyelamatkan ayahnya, Travel Murti menembak ayah Rafinda tepat di dadanya. Melihat hal itu, ia langsung marah dan ingin menghabisi Travel Murti. Namun, ibunya berteriak berkata bahwa ayahnya masih hidup dan segera cepat menghubungi ambulan. Mendengar itu, Rafinda segera berlari memanggil ambulan. Travel Murti yang merasa ada peluang pun berhasil melarikan diri, cuy. Lalu, ia mengajak Rafinda ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya Rafinda. Tiba di rumah sakit, Rafinda menyadari bahwa adiknya telah diculik saat semua orang sibuk menyelamatkan ayahnya. Di ruang ICU, ayahnya mengatakan jika Rafinda tidak menantang akan membawa uang 10.000 itu, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Ia juga mengatakan bahwa keluarga lebih berharga daripada kekayaan. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk menyesali nasib. Juga ayahnya mengatakan jika sudah memulai sesuatu, maka selesaikanlah. Dan membuktikan kalau dia adalah anak yang berguna. Mendengar itu, Rafinda langsung bergejolak hatinya, membara dan bersemangat. Di dalam mobil, Rafinda menceritakan analisanya. Sebelum terjadi keledakan, ia mendengar Manika menyuruh supirnya buat parkir mobil. Nah, berarti ada sopir di dalam mobil itu. Sedangkan hasil dari otopsi, hanya ada satu mayat yang ditemukan di dalam mobil. Rafinda juga sepintas mendengar. Begitu keluar dari rumah Sitaram, Manika menelpon Farada. Sedangkan Farada sudah meninggal lebih dulu sebelum ledakan. Rafinda mencurigai kalau Manika mengetahui uang hasil perampokan di tempat pembuangan sampah. Lalu ia bertemu dengan Farada dan mengatur pembagian uangnya. Selanjutnya mengatur agar Bitu dijebloskan ke dalam penjara secara permanen. Tapi mereka tidak mengharapkan Bitu akan melarikan diri karena Bitu akan mengetahui Manikam sekongkol dengan Farada. Itulah alasan kenapa Bitu menghabisi Farada. Sedangkan alasan membiarkan Manikam hidup karena cuma tinggal dia yang tahu di mana uang itu disimpan. Itu sebabnya dia akan tawar-menawar dengan Manikam. Selanjutnya, Rafinda pun langsung mencari di mana Travel Murti berada. Melihat Rafinda, Travel Murti langsung kabur dan berhasil menangkapnya, lor. Di tempat lain, Bitu dan Manikam bertemu di gudang, di mana uang itu disimpan. Mereka berencana akan membagi uangnya. Tiba-tiba, Bitu mengeliminasi Manikam dengan memotong tali pengikat di ruang itu. Manikam pun meninggoy di tempat itu, lor. Bitu lalu perintahkan anak buahnya untuk membawa 3 kontainer, dan salah satu kontainer diisi dengan uang hasil rampokan itu. Juga berencana akan kabur dari India menggunakan kapal dari pelabuhan. Rafinda menyadari Bitu akan kabur menggunakan kapal. Rafinda lalu bicara ke Sitaram untuk menggunakan helikopter agar cepat sampai. Sitaram bingung siapa yang akan mengendari helikopter itu. Rafinda mengingat jika Sitaram pernah mengatakan calon menantunya adalah seorang pilot. Akhirnya Sitaram menemui calon menantunya, dibantu oleh Rafinda untuk membujuknya. Setelah setuju, mereka pun akhirnya pergi dari Hyderabad menuju Visakhapatnam. Sampai di sana, mereka melihat 3 kontainer dan hanya salah satu kontainer yang berisi uang. Sitaram menanyakan kontainer mana yang berisi uang. Dengan kecerdasan Rafinda, ia menjawab dengan simpel. Salah satu yang membawa uang memiliki berat yang berbeda dilihat dari bannya. Lalu mereka mengetahui bahwa kontainer berwarna oranye lah yang berisi uang. Sekarang ia mengejar menggunakan mobil yang ia curi. Di helikopter, Sitaram memantau arah kontainer yang berisi uang tersebut. Rafinda masih memikirkan cara bagaimana bisa menghentikan truk itu sebelum sampai di bandara. Setelah mendapatkan ide, Rafinda menghubungi teman-temannya yang ada di Visakhapatnam dan memerintahkan mereka sesuai instruksi Rafinda dengan membunyikan bel sekolah. Kemudian meminta temannya untuk menyiram orang yang ada di depannya hingga terjadi tawuran. Lalu Rafinda tidak kehilangan akal. Ia mengingat jika anak buahnya Bitu memiliki kebiasaan mendengarkan radio. Kemudian Rafinda menghubungi temannya yang kebetulan seorang penyiar radio di tempat itu dan memintanya untuk mengatakan ada kemacetan di jalan layang yang menuju pelabuhan. Sekali lagi, analisa Rafinda benar dan berhenti tepat di depan para demonstran yang tak lain adalah nasabah yang kehilangan uang. Merasa kontainer sudah berhenti, anak buah Bitu yang di dalam kontainer dengan spontan membukanya, mengira sudah sampai di pelabuhan. Para demonstran yang melihat menduga uang yang ada di dalam kontainer itu adalah uang nasabah yang hilang. Kemudian menyerbu kontainer itu dan menghajar anak buah Bitu. Mengetahui Bitu akan segera sampai di pelabuhan, Rafinda pun tancap gas, mendengar Bitu dan mendahului Bitu di pelabuhan. Tiba di sana, ia sudah menunggu kedatangan Bitu yang menggunakan mobil. Melihat Rafinda di depannya, ia pun berusaha menabraknya. Namun Rafinda sudah menyiapkan tali besi untuk menghalau mobil itu, membuat mobil itu terguling dan menyangkut. Anak buah Bitu yang ada di pelabuhan langsung berdatangan berusaha menurunkan Bitu dari mobilnya, tetapi semuanya sia-sia.
Lalu akhirnya Bitu ditembak oleh Sitaram hingga koit ketika mencoba menembak Rafinda. ఇలాంటి వాడు బ్రతకూడదు. Setelah itu Rafinda langsung mencari keberadaan adiknya. Dari helikopter terlihat adiknya disandra oleh kekasihnya Bitu. Ia langsung bergegas mengejarnya dengan kecerdikannya. Rafinda mengambil selendang dan menarik adiknya, menukar adiknya dengan Sitaram. Tiba di pantai, Sitaram segera memukul kekasih Bitu dan membuatnya dipenjara. Beberapa hari kemudian setelah kejadian, Rafinda sedang bersiap-siap wawancara kerja. Dan film pun ditutup dengan adegan Rafinda menelpon Madu yang sedang ada di dalam bus. Film pun berakhir. Gimana filmnya? Jika suka dengan video ini, bisa bantu klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya ucapkan terima kasih.